Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat lingkar semangat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Hari yang sangat sakral dalam sejarah perjuangan bangsa dan selalu diperingati dengan sukacita. Hal itu tidak lepas dari perjuangan panjang dan berat yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa kita dalam menggapai kemerdekaan tersebut. Tapi, apakah kalian tahu cerita di balik hari proklamasi tersebut? Ikuti terus videonya ya. Wilayah Indonesia harusnya lebih luas dari sekarang. Jenderal Itagaki pada awalnya mengusulkan bahwa wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda, Semenanjung Malaya, Singapura, Borneo Utara, Papua, dan Timor Portugis. Bahkan menurut Jogender Saint Jesse dalam History of Malaya mengatakan bahwa Kesatuan Semenanjung Malaya akan mengirimkan delegasi ke Indonesia pada saat pengumuman kemerdekaan Indonesia nantinya. Tetapi rencana dan rancangan ini akhirnya batal dan diputuskan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh elemen bangsa mendukung proklamasi tersebut. Tapi ternyata ada juga yang menolak proklamasi tersebut, yaitu PKI Sibar di bawah pimpinan Sarjono, yang juga merupakan anggota Komunis Internasional atau Komintern, yang juga bekerja sama dengan kerajaan Belanda. Penolakan tersebut sebagai akibat dari Komintern yang menginduk ke Uni Soviet, sedangkan Uni Soviet terikat perjanjian Potsdam dengan sekutu yang berbunyi bahwa negara penjajah dapat kembali menguasai daerah jajahannya. Kemerdekaan Indonesia pada awalnya direncanakan akan diproklamasikan pada tanggal 24 Agustus 1945 sesuai dengan hasil pertemuan ketiga tokoh bangsa, yakni Soekarno, Hatta, dan Rajimano dengan Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam. Tetapi karena Jepang telah menyerah pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya para tokoh bangsa melaksanakan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini juga mencerminkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian Jepang, tetapi hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno menuturkan bahwa sejak pulang dari Saigon, beliau sudah merencanakan proklamasi pada 17 Agustus 1945 karena diyakini bahwa angka 17 merupakan angka keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, sholat wajib seharinya berjumlah 17 rakaat dan dipilih pada hari yang mulia yaitu hari Jumat. Oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta menolak desakan kaum muda pimpinan Sukarni dan Wikana pada peristiwa penculikan ke Rengkas Dengklok yang mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada malam 15 Agustus 1945. Ya, ketika waktu itu dalam pembacaan tersebut, Bung Karno dalam kondisi sakit atau beberapa informasi mengatakan sakit malaria. Beliau diberi obat oleh Dr. R. Soeharto dan Ibu Fatmawati. Kemudian tidur sebentar dan pada pukul 9 pagi beliau bangun untuk mempersiapkan pembacaan proklamasi dan melaksanakan pembacaan pada pukul 10 pagi di Pegangsaan Timur. Setelah teks proklamasi selesai disusun oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan disetujui secara aklamasi awalnya agar seluruh yang hadir saat perumusan naskah tersebut di rumah Laksamana Maeda turut menandatangani naskah tersebut, seperti yang terjadi pada proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi pada akhirnya atas usul Sayuti Melik, naskah proklamasi agar ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia, dan akhirnya usulan ini disetujui secara aklamasi. Naskah kemudian dikutip
dipetik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh kedua proklamator. Menurut Ahmad Subarjo, teks proklamasi disusun hingga pukul 3 pagi dengan ditulis oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta. Dan kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," diambil dari pembuka atau Preamble Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Peristiwa tersebut tidak lebih dari fantasi revolusi dari kalangan pemuda pimpinan Sukarni dan Wikana. Hal tersebut dikarenakan pada peristiwa tersebut dilaksanakan tanpa perhitungan dan hanya berdasarkan sentimen belaka. Bahkan Bung Hatta menyebutkan sebagai kebangkrutan politik. Dan memang pada saat malam setelah peristiwa tersebut tidak terjadi pembicaraan yang serius antara pemuda dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bacaan proklamasi tersebut, seluruh kalangan mulai menyebarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru Jakarta dan tentunya dengan dihalang-halangi oleh pasukan Jepang. Untuk penyiaran ke luar negeri tidak semudah yang dibayangkan sekarang. Pada saat itu dengan kondisi yang serba terbatas ditambah hambatan dari tentara Jepang, beruntung pemancar Radio Malabar dan Bandung Hosokyoku berhasil menyiarkan berita proklamasi ke luar negeri yang menjadikan dunia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan pasukan sekutu pun akhirnya tahu bahwa Hindia Belanda bukan lagi daerah jajahan Belanda, tetapi telah menjadi negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Nah, itulah beberapa cerita di balik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kita wajib untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya saran untuk konten-konten video selanjutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus Lingkar Semangat untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.